Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini, video akan membahas materi IPA kelas 5, tema 2 tentang organ pernafasan. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum kita mulai pembahasan dalam video ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Pastikan posisi duduk anak-anak sudah nyaman dan ketika melihat layar handphone atau layar laptop, pastikan juga jarak pandangnya yang aman ya, jangan terlalu dekat. Kemudian, siapkan alat tulisnya. Apabila nanti ada catatan-catatan tambahan, bisa langsung ditulis. Ini akan kita pelajari pada pembahasan video kali ini, yaitu ada 4. Yang pertama tentang alat pernafasan manusia. Yang kedua, gangguan organ pernafasan manusia. Yang ketiga, cara memelihara organ pernafasan manusia. Dan yang terakhir, ada alat pernafasan hewan. Keempat, materi ini akan kita pelajari. Tentunya di setiap poin nanti akan ada pembahasan detailnya setiap dari bagian materi ini. Nanti anak-anak bisa menyimak dengan seksama. Selanjutnya, perlu kita ketahui saat bernafas, kita menghirup dan menghembuskan udara termasuk saat di dalam air juga. Contohnya saat anak-anak berenang, itu tetap bernafas kan? Nah, di sini melibatkan 2 unsur yaitu oksigen dan karbon dioksida. Oksigen, kita mendapatkan oksigen yang diperlukan tubuh untuk mengubah zat makanan menjadi energi. Ini fungsi dari oksigen. Kemudian karbon dioksida sebagai zat sisa ini akan dibuang dari tubuh manusia. Perlu diingat di sini anak-anak, kalau oksigen itu rumusnya adalah O2, karbon dioksida rumusnya itu CO2. Nanti ketika ada soal tidak menuliskan oksigen karbon dioksida tapi rumusnya, anak-anak jangan bingung ya. Lalu pada bagian materi alat pernapasan manusia, kita akan belajar tentang bagian-bagian alat pernapasan manusia dan proses pernapasan manusia. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang alat pernapasan manusia. Di sini, menurutmu, apa yang akan terjadi jika kamu menahan napasmu selama 1 hingga beberapa menit? Bisa tidak? Tentu tidak bisa. Kalau cuma 10 detik atau 5 detik apalagi masih bisa ya. Nah, di sini membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa bertahan hidup jika tidak bernapas. Lalu, selanjutnya perlu kita ketahui, kita bernafas itu fungsinya untuk menghirup oksigen atau O2. Kemudian, oksigen dalam tubuh itu berfungsi untuk pembentukan energi. Energi bisa kita pakai untuk bergerak dan beraktivitas. Kemudian, pada proses ini, yaitu proses bernapas, dihasilkan energi, dihasilkan karbon dioksida, dihasilkan uap air, dan juga apa nak? Kurang apa di sini? O2. Lalu
yang perlu kita ketahui yang terakhir yaitu alat pernapasan manusia berupa paru-paru. Bagian-bagian alat pernapasan manusia. Kalau anak-anak perhatikan di layar, ada nama-nama bagian dari alat pernapasan manusia. Sambil menunjuk anggota badan ya, supaya anak-anak bisa lebih menghafalnya. Di sini ada rongga hidung. Kemudian ada faring. Faring tidak bisa ditunjuk, anak-anak cukup membayangkan. Nah, ini di sekitar sini ya, di belakang mulut. Ada faring, kemudian ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus. Nah, kalau bronkiolus diperbesar, anak-anak bisa melihat di layar sebelah kanan. Nah, bronkiolus itu yang ini bagiannya. Kemudian ada alveolus yang ini. Bronkiolus itu apa? Alveolus itu apa? Detailnya akan Ustazah jelaskan selanjutnya. Nah, di sini juga ada keterangan paru-paru kanan, ada keterangan paru-paru kiri. Ada pleura atau nama lain dari selaput pembungkus paru-paru. Ada diafragma. Apa itu diafragma? Ini adalah otot-otot pernafasan. Kemudian ada vena, ada arteri. Ini pembuluh yang ada di dalam paru-paru. Oh, ternyata ini bagian-bagian organ pernapasan pada manusia. Harus dihafalkan, terutama yang dikotakin. Ini ya, harus dihafalkan. Urutannya rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Selanjutnya, proses pernafasan manusia. Di sini yang perlu anak-anak pahami, bernapas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air. Tadi masih ingat ya, oksigen rumusnya O2, karbon dioksida CO2. Itu ya, dihafalkan pengertian bernapas. Proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air. Uap air ini ternyata ada di proses bernapas, ini dikeluarkan juga. Nah, di sini tadi kan kita sudah menghafalkan bagian-bagian organ atau alat pernafasan manusia ya. Ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Nah, di sini sekaligus menghafalkan fungsi bagian organ-organ pernafasan, juga kita akan mendapatkan alur proses pernafasan manusia. Perhatikan ya, yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung anak-anak semuanya punya ya rongga hidung ya. Rongga hidung merupakan tempat keluar masuk udara. Udara yang masuk disaring oleh rambut hidung. Rambut hidung ya, bukan bulu hidung, tapi rambut hidung. Dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Untuk menjaga suhu, bukan suhu tubuh ya, maaf, dan kelembapan udara yang masuk. Saya ulangi, dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk menjaga suhu dan kelembapan udara yang masuk. Dari rongga hidung, udara masuk, kemudian dilanjutkan ke faring atau rongga tekak. Faring. Udara dari rongga hidung menuju faring. Faring adalah rongga pertigaan antara tenggorokan, kerongkongan, dan saluran ke rongga hidung. Faring bekerja sama dengan epiglotis untuk mengatur jalannya udara ke paru-paru dan dari paru-paru. Jadi keluar masuknya udara ya. Kemudian setelah melewati faring, udara akan menuju laring. Dalam laring terdapat selaput udara untuk mengeluarkan suara. Keras lemahnya suara tergantung pada aliran udara yang melewati laring. Kemudian yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Udara lanjut melewati trakea. Dalam trakea terdapat rambut-rambut getar yang berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran-kotoran yang ikut masuk. Sampai nomor 4. Bisa dipahami ya, sekaligus sambil menghafalkan rongga hidung, faring, laring, trakea.
untuk penjelasannya atau detailnya fungsi-fungsi setiap organ ini, anak-anak bisa menghafalkan dengan membaca di buku pena 5A juga ada, melihat video ini juga boleh. Selanjutnya nomor 5 ada bronkus. Bronkus ini anak, kalau di gambarnya, bronkus atau cabang trakea ini memiliki dua bagian, ada yang kanan, ada yang kiri. Jadi kalau tadi disebutnya paru-paru kanan, paru-paru kiri ya. Nah, di dalam paru-paru kanan itu ada bronkus kanan, di paru-paru kiri ada bronkus kiri. Cabangnya bronkus itu ada bronkiolus. Namanya bronkus bronkiolus. Jadi, bronkiolus itu merupakan cabangnya bronkus. Jangan bingung. Kita ulangi lagi, bronkus merupakan cabang trakea. Trakea tuh yang ini. Ya. Kemudian trakea yang bercabang membentuk bronkus. Bronkus yang bercabang membentuk bronkiolus. Fungsinya bronkiolus itu untuk apa? Kita lihat lanjut ke paru-paru. Bronkiolus dalam paru-paru memiliki banyak cabang. Wah, ternyata bronkiolus juga bercabang lagi. Setiap ujungnya membentuk kantong cabangnya ya, yang disebut dengan alveolus. Fungsi alveolus yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Balik lagi ya, lewat bronkus, trakea, laring, faring, rongga hidung. Nah, jadi fungsinya bronkiolus apa? Yaitu tempat alveolus. Fungsi alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut. Jadi buat secara ringkas, alur pernafasan manusia dimulai dari hidung. Udara masuk ke tubuh melalui hidung, kemudian melewati rongga hidung, lalu menuju faring laring dan menemui trakea ke batang tenggorokan. Setelah menemui trakea, bertemu dengan bronkus, itu ya, menuju batang tenggorokan. Kalau di sini dituliskan setelah bronkus ada bronkiolus. Setelah bronkiolus ada cabangnya ya, alveolus. Fungsi alveolus tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian setelah dari alveolus atau singkatnya di sini dituliskan bronkus, maka udara menuju paru-paru. Di sini akan diproses ya. Nah, ini alur pernafasan manusia secara singkat. Lalu di sini pembahasan yang ketiga, gangguan organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia ini juga dapat mengalami gangguan atau kelainan, apalagi tidak dijaga atau tidak dirawat, tentu akan mengalami gangguan atau kelainan. Gangguan organ pernafasan yang pertama adalah flu, disebabkan oleh virus, dapat menular melalui udara. Semua pernah mengalami flu? Tentu, saya juga pernah. Ini dapat ditularkan melalui udara, apalagi ketika bersin. Kedua, tuberkulosis atau disingkatnya TB. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat menular melalui udara ketika penderita batuk. Jadi ketika ada di sekeliling kita orang yang TB, kita harus lebih waspada. Yang ketiga ada gangguan organ pernafasan asma. Terjadinya penyempitan saluran pernafasan. Tanda-tanda dada sesak, batuk, dan napas berat. Terjadinya biasanya saat dingin, saat alergi, atau saat kelelahan. Kemudian yang terakhir ada kanker paru-paru, di mana terjadinya kerusakan paru-paru biasanya bisa disebabkan karena merokok ataupun sebab-sebab yang lainnya. Di sini, agar terhindar dari gangguan atau kelainan pada organ pernafasan, kita bisa menjaganya dengan cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi dan cukup minum air. Kedua, olahraga secara teratur.
ketiga, mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan dan minum. Gunakan masker untuk menghindari virus dan udara berpolusi. Apalagi zaman sekarang ya, pandemi COVID-19, harus memakai masker dimanapun. Terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung saat bersin ataupun batuk saat sakit ya. Ini cara menjaga kesehatan organ pernafasan manusia. Di sini juga digambar ada, bisa dengan stop merokok, kemudian bisa dengan rutin olahraga. Ini tadi sama ya, terus perbanyak minum air putih. Boleh tidak minum air yang memiliki rasa? Boleh, tapi kita cukupkan juga kebutuhan minum air putihnya. Selanjutnya, poin keempat yang akan dibahas adalah alat pernafasan hewan, di mana alat pernafasan hewan berbeda-beda tergantung jenisnya. Yang pertama, insang. Contohnya ikan, siput air, cumi-cumi, kerang, dan berudu. Ya, mereka menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan sifatnya lembab. Kemudian, alat pernafasan hewan berupa kulit, contohnya katak. Kulit katak tipis, lembab, dan banyak mengandung kapiler darah. Yang ketiga, ada trakea, contohnya yaitu kelompok serangga. Ini alat pernafasannya berupa trakea. Keempat, ada paru-paru, contohnya katak, kelompok reptil, kelompok aves, dan kelompok mamalia. Ini menggunakan paru-paru. Burung, alat bantunya berupa pundi-pundi udara, terutama saat terbang. Kemudian, alat pernafasan hewan berupa permukaan tubuh, ini biasanya terdapat pada cacing tanah dan planaria spesies. Planaria itu juga cacing, jenis cacing bentuknya seperti ini. Ya, ini hidupnya di air jernih juga bisa ditemukan. Ketika anak-anak potong tubuh dari planaria ini, maka ini akan menjadi planaria yang baru. Nah, insang seperti apa, kulit di mana, trakea bentuknya seperti apa? Kita lanjutkan di layar selanjutnya. Alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Ya, cacing tanah sebutan lainnya vermes. Jangan bingung nanti ketika vermes alat nafasnya apa? Vermes apa, Us? Ya, ternyata vermes itu nama lain dari cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Sampai sini centang. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi nanti kalau ada soal agar penyerapan oksigen dari udara dipermudah, maka kulit cacing selalu titik-titik dan titik-titik, basah dan berlendir. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Jadi yang mengikat oksigen siapa, Nak? Yaitu hemoglobin. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Jadi proses pernafasan cacing atau vermes melalui permukaan kulit, baik saat menghirup maupun saat menghembuskan. Kemudian pada serangga. Tadi kelompok serangga menggunakan trakea. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh tubuh, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Untuk memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, kita ulangi, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Jadi spirakel adalah
pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga. Jadi kalau dilihat di sini, spirakel tuh yang ini anak ya. Ada pori-pori kecilnya. Ini di sini. Nanti udara akan masuk lewat sini untuk diproses ke trakea. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola. Trakeola tadi apa? Cabangnya trakea. Lalu dibuang melalui lubang spirakel. Bolak-balik ya, lewatnya sama ketika menghirup maupun menghembuskan. Kemudian alat pernafasan pada kelompok ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Sama proses pernafasan itu yaitu mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tetapi untuk ikan, alat pernafasannya yaitu disebut insang. Kalau di sini dituliskan mirip dengan saringan. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Kalau ada anak-anak yang suka mancing atau suka berburu ikan atau mempunyai ikan atau pernah melih ikan, pasti buka bagian insangnya pasti melihat lembaran-lembaran tipis berwarna pink. Itulah insang di situ. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rantai yang disebut dengan tutup insang. Kalau usada zaman kecil itu suka mancing, itu dapat ikan petik atau betok, itu nanti dibuka. Oh, ini tuh lapisan lembaran-lembaran namanya insang pada ikan gitu. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Nah, pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Kalau di sini bisa dituliskan fungsi insang apa saja, Nak? Ada 3 ya. 1, alat pernafasan. 2, sebagai apa? Pengeluaran garam-garam. Yang ketiga, apa, Nak? Penyaring makanan. Betul sekali. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama, seperti pompa isap air. Pertama, tutup insang menutup, secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk, kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air teresap dan karbon dioksida keluar. Itu saat ikan membuka dan menutup mulutnya. Lalu alat pernafasan ada amfibi. Amfibi itu hewan hidup di 2 dunia, yaitu hidup di darat dan hidup di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di air dan bernafas dengan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri di atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah, sama seperti punyanya Pisces ya. Tetapi setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Tadi kan di luar tuh, kemudian ada insang dalam ketika sudah berumur 9 hari. Nah, insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kalau katak muda tadi menggunakan paru-paru saja. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, anak-anak bisa memperhatikan ya, dari masing-masing setiap alat dan organ pernafasan pada hewan, di mana tempat oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Kalau tadi di Pisces, itu ada di pembuluh darah insang, kemudian kalau yang katak ada di gelembung udaranya. Kemudian di sini selain dengan paru-paru, katak juga bernapas dengan kulitnya. Permukaan kulit katak selalu basah agar mudah menyerapan
oksigen dari udara, sama seperti cacing tadi ya. Kemudian alat pernafasan dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk reptil antara lain adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Itu ya. Kita ulangi, udara masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan atau trakea, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, kalau dilihat ini ya paru-parunya. Ini ya. Nih, sini. Nah, paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dan dengan begitu air tidak akan masuk ke paru-paru. Kemudian ada alat dan sistem pernafasan pada aves atau burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Kalau anak-anak punya burung bisa dilihat ya, pasti di paruhnya, bagian pangkalnya itu pasti ada lubang selanjutnya. Bukan di paruhnya ya, tapi di setelah pangkal paruh itu ada lubang. Nah, itu di situ rongga hidungnya. Kemudian selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Sama, masuk ke trakea, dari trakea udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi untuk menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Kantong udara burung sama dengan pundi-pundi udara. Jangan bingung ya, ini istilah lain. Mana paru-paru? Ini paru-paru. Ini adalah kantong udaranya. Kemudian alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan atau trakea, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar pernapasannya. Ini hidung, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus ya, sama. Kemudian mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup sama seperti buaya tadi. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya saat mamalia tersebut masuk permukaan, katup terbuka. Saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sekian dulu ya materi tema 2 kelas IPA kelas 5-nya. Baca semua materinya dari video ini. Jika belum paham bisa diulangi lagi. Jika belum paham lagi bisa dibaca lagi PDF materinya. Kemudian akan kita bahas selanjutnya di Zoom. Insya Allah nanti akan ada Zoom IPA agar lebih jelas dan anak-anak boleh bertanya saat Zoom IPA besok tentang materi organ pernafasan. Kemudian kita kerjakan latihan-latihan soal supaya lebih mudah memahami materi tentang organ pernapasan. Banyak kata yang kurang berkenan dan apabila anak masih belum paham bisa menghubungi Ustazah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.